Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan mata kuliah metode numerik, khususnya mengenai turunan numerik. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya, turunan suatu fungsi definisikan sebagai berikut, yaitu f aksen x sama dengan limit dari f(x) ditambah h dikurangi fx kemudian dibagi h untuk h mendekati 0. Misalkan diberikan nilai-nilai x pada ketiga titik, yaitu x0 dikurangi h, kemudian x0 dan x0 ditambah h, serta nilai fungsi untuk nilai-nilai ketiga x tersebut, maka akan diperoleh ketiga titik-titik, yaitu x negatif 1 f negatif 1, kemudian x0 f0, serta x1 f1, yang dalam hal ini x negatif 1 sama dengan x0 dikurangi h, sedangkan x1 sama dengan x0 ditambah h. Terdapat tiga pendekatan dalam menghitung nilai f aksen x0, yaitu yang pertama hampiran selisih maju atau forward difference approximation, yaitu dengan formula f aksen x0 mendekati fx0 ditambah h dikurangi fx0 dibagi h, atau sama dengan f1 dikurangi f0 dibagi h. Yang kedua yaitu hampiran selisih mundur atau backward difference approximation, yaitu f aksen x0 sama dengan fx0 dikurangi fx0 dikurangi h kemudian dibagi h, atau sama dengan f0 dikurangi f1 kemudian dibagi h. Sedangkan yang ketiga kita gunakan hampiran selisih pusat atau central difference approximation, yaitu f aksen x0 sama dengan fx0 ditambah h dikurangi fx0 dikurangi h kemudian dibagi 2h, atau sama dengan f1 dikurangi f negatif 1 dibagi 2h. Nah, kalau kita perhatikan ketiga hampiran ini, pada hampiran selisih maju ini seperti yang kita gunakan selama ini ya untuk turunan fungsi gitu ya. Kita gunakan dua titik, yaitu x1 dan x0. Sedangkan pada hampiran selisih mundur kita gunakan dua titik, yaitu x1 dan x1 dan x negatif 1 ya. Serta untuk yang hampiran selisih pusat kita gunakan dua titik, yaitu x1 dan x negatif 1. Nah, kalau dilihat secara grafis ya, secara geometri, berikut yang hampiran selisih maju dengan menggunakan dua titik x0 f0 dan x1 f1, kita hubungkan kedua titik itu sehingga menjadi tali busur seperti ini, dengan hanya di sini adalah selisih antara x1 dan x0. Sedangkan hampiran selisih mundur, h di sini adalah selisih dari x0 dan x negatif 1. Kemudian kedua titik tersebut kita hubungkan sehingga menjadi tali busur yang berada di sini. Kemudian yang menggunakan hampiran selisih pusat, kita gunakan x negatif 1 dan x1 ya, sehingga 2h di sini ya selisih antara x1 dan x negatif 1. Kemudian ini tali busur yang menghubungkan kedua titik, yaitu x negatif 1 f negatif 1 dan x1 f1. Nah, berikut contoh menghitung nilai diferensiasi dengan selisih maju. Misalkan diminta menghitung nilai turunan fx sama dengan x kuadrat pada x0 sama dengan 2 dan x1 sama dengan 2,01 dengan h sama dengan 0,1 dengan menggunakan formula pada hampiran selisih maju. Tadi akan kita peroleh f aksen 2 mendekati
F2,1 dikurangi F2 kemudian dibagi H, yaitu 0,1 akan diperoleh 4,1. Berikutnya dengan fx yang sama yaitu x kuadrat serta x0 yang sama yaitu 2, tetapi menggunakan h-nya di sini 0,0001 sehingga di sini diperoleh x1-nya adalah 2,0001. Dengan menggunakan formula yang sama maka akan diperoleh f aksen 2-nya yaitu 4,0001. Kalau kita bandingkan kedua hasil hampiran ini, untuk H yang mendekati 0 maka akan diperoleh hampiran turunan yang mendekati nilai turunan yang sebenarnya. Oke, berikut contoh yang lain dengan menggunakan banyak nilai yang terletak di antara x-nya itu bernilai dalam range berikut. Misalkan hitung diferensial fx sama dengan e pangkat negatif x sinus 2x kemudian ditambah 1 dari range x-nya 0 sampai 1. Di sini ada dua nilai h yang berbeda sehingga kita bisa buat kedua tabel yang berbeda. Yang bagian kiri h-nya adalah 0,1, bagian kanan h-nya yang digunakan 0,001. Nah, dengan range x-nya 0 sampai 1 untuk h-nya 0,1 maka akan diperoleh 11 nilai x ya, mulai dari x0-nya itu 0, kemudian x1-nya yaitu 0 ditambah 0,1 yaitu 0,1. Dengan pertambahan h yang 0,1 tersebut maka akan diperoleh x yang terakhir yaitu 1 sehingga di sini diperoleh 11 baris ya. Dengan kolom-kolom yang pertama kolom x, kemudian kolom berikutnya kolom fx, kolom berikutnya kolom f aksen x untuk nilai eksak, kemudian kolom berikutnya hampiran f aksen x yang menggunakan hampiran selisih maju serta kolom error. Error di sini kita peroleh dari selisih f aksen x yang sebenarnya yang eksak dikurangi f aksen x yang menggunakan hampiran selisih maju. Nah, dengan cara yang sama maka kita isikan kolom-kolom semua kolom berikut sehingga diperoleh rata-rata error pada kolom terakhir ini adalah 0,136364. Dengan cara yang sama untuk h-nya 0,001 karena x-nya di sini range-nya sama yaitu 0 sampai 1 sedangkan h-nya 0,001 maka akan diperoleh x-nya sebanyak berapa? 10.001 ya. 10.001 sehingga kita dalam pembuatan tabel di sini untuk memperringkas ya kita ambil beberapa nilai x saja yaitu mulai dari x-nya 0 kemudian di tengah beberapa kita skip gitu ya, kemudian nilai x yang terakhir yaitu 0,9999 dan x-nya bernilai 1. Dengan cara yang sama kita isikan kolom-kolomnya ya, sehingga di sini diperoleh kolom errornya ya, dan kita peroleh rata-rata errornya adalah 0,001324. Jadi di sini terlihat bahwa rata-rata error yang h-nya di sini mendekati 0 akan bernilai mendekati 0 juga rata-rata errornya dibandingkan yang h-nya lebih besar. Nah, berikutnya contoh menghitung nilai diferensiasi dengan selisih mundur. Di sini kita gunakan kasus yang sama, fx-nya yaitu x kuadrat dan x0-nya sama dengan 2, tetapi di sini kita gunakan x negatif 1-nya yaitu 1,9. Jadi h-nya di sini sama dengan contoh sebelumnya yaitu h-nya 0,1 dan h-nya 0,001. Dengan menggunakan formula hampiran selisih mundur maka diperoleh f aksen 2 mendekati 3,9. Sedangkan untuk h-nya 0,0001 maka akan diperoleh hampiran nilai turunannya f aksen 2-nya akan mendekati
3,9999 seperti itu. Nah, berikutnya yang kita buat tabel ya dengan kasus yang sama, yaitu di sini kita gunakan H-nya 0,1 dan H-nya 0,001, tapi dengan menggunakan hampiran selisih mundur. Pada bagian yang kiri, H-nya 0,1 diperoleh rata-rata errornya 0,148587, sedangkan yang H-nya 0,001 diperoleh rata-rata errornya 0,00132052. Sehingga di sini terlihat bahwa sama juga H-nya yang mendekati 0 akan diperoleh rata-rata errornya mendekati 0 pula, semakin mendekati 0. Kemudian yang ketiga yaitu hampiran selisih pusat atau hampiran selisih tengah. Ada juga yang pakai istilah hampiran selisih tengahan. Masih menggunakan fx-nya yang sama, yaitu x kuadrat. Digunakan x negatif 1-nya 1,9 dan x 1-nya 2,01. Berarti di sini H-nya kan 0,1 ya. Dengan menggunakan formula hampiran selisih pusat, kita peroleh f aksen 2-nya mendekati 4. Di sini ternyata diperoleh nilai yang tepat sama dengan f aksen 2 eksak. Begitu juga dengan H-nya 0,001. Diperoleh f aksen 2 yang tepat bernilai 4, yaitu sama dengan nilai eksaknya. Nah, kemudian masih kasus yang sama dengan kasus sebelumnya. Di sini kita buat tabel untuk yang H-nya 0,1 dan H-nya 0,0001 dengan menggunakan hampiran selisih pusat. Nah, di sini terlihat bahwa rata-rata errornya yang bagian kanan di sini semakin mendekati 0, yaitu 6,30695 kali E pangkat negatif 9. Oke, jadi kesimpulannya di sini terlihat bahwa dengan menggunakan hampiran selisih pusat itu lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Begitu juga dengan perbandingan H-nya. H yang mendekati 0 akan diperoleh nilai hampiran yang lebih mendekati nilai eksaknya. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.